Cherry merupakan seorang pemuda yang bekerja pada waktu di sebuah komunitas orang tua. Dia sangat senang mengungkapkan isi hatinya lewat sajak. Sajak yang dia buat kerap dia upload di sosial media untuk dibagikan ke penggemarnya. Cherry lebih senang menulis apa yang dia rasakan, dan dia tidak suka mengatakannya di hadapan orang lain. Di sisi lain, seorang wanita yang memiliki masalah yang sama tentang kepercayaan diri pergi ke sebuah klinik gigi untuk memasang kawat. Wanita itu adalah Yumi, seorang selebgram yang lebih dikenal dengan nama Smile. Dia selalu menggunakan masker karena giginya yang tongos. Saat dia masih kecil, gigi ini selalu menjadi primadona karena terlihat lucu seperti kelinci. Namun, ketika Yumi sudah dewasa, dia merasa terganggu dengan penampilan ini. Keduanya tidak sengaja bertemu di sebuah mall, dan seiring berjalannya waktu, mereka jadi sering ketemu demi urusan pekerjaan dan hal-hal yang lain. Lambat laun, Cherry pun mempunyai perasaan kepada Yumi karena merasa cocok satu sama lainnya. Kurangnya percaya diri membuatnya kesulitan dalam menyatakan perasaannya. Di sisi lain, Yumi pun merasakan hal yang sama, namun tidak percaya diri dengan penampilannya. Nah, bagaimana kisah cerita mereka akan bersatu? Mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Cherry yang menemani kakek Fujihara ke sebuah ruangan komunitas lansia yang berada di dalam mall. Kakek Fujihara sering mencari piringan hitam lagu nostalgianya yang hilang atau entah dia taruh di mana. Di dalam mall tampak juga Yumi yang baru saja keluar membersihkan giginya. Yumi langsung mengeluarkan handphone dan melakukan live story di dalam mall tersebut untuk membagikan aktivitasnya kepada para penggemar. Yumi berniat membagikan event lomba merangkak bayi di mall tersebut. Ia pun bergegas menghampiri kerumunan dan merekamnya. Cherry yang juga penasaran dengan kerumunan itu ikut berkerumun dan mempunyai ide untuk menulis sajak. Ketika sedang mencari perumpamaan kata, tanpa sengaja dia ditabrak oleh seorang anak yang sedang mencuri sebuah poster di mall tersebut. Anak itu bernama Breven. Dia mencuri poster tersebut untuk ditukarkannya dengan permen kepada temannya yang sangat mengefans dengan wanita di poster itu. Cherry yang terjatuh tidak sengaja menyenggol Yumi yang sedang merekam lomba merangkak bayi di sana. Mereka pun saling berpandangan dan Cherry tidak sengaja melihat gigi Yumi yang terpasang kawat. Yumi yang merasa malu langsung bergegas mengambil ponselnya dan berlari. Cherry yang bingung melihat ekspresi gadis itu langsung memasukkan ponselnya juga dan melanjutkan perjalanan menuju komunitas bersama Pak Fujiyama. Mereka tidak menyadari kalau ponsel mereka saling tertukar. Sepulang dari bekerja, Cherry pergi ke atap mall untuk menemui teman-temannya yang sering nongkrong di sana. Ternyata Cherry kenal dengan Breven yang mencuri poster tadi. Poster itu diserahkan kepada Japan demi setoples permen. Senja pun tiba. Cherry ingin menulis sesuatu yang ada di hatinya. Dia membuka ponselnya untuk mencari kata kiasan di dalam kamus yang ada di ponselnya. Dia pun kaget ternyata ponsel yang dia ambil adalah milik gadis yang dia tabrak tadi. Yumi yang juga kebingungan bergegas pulang ke rumah karena dia juga menyadari kalau HP-nya tertukar saat ingin bercermin dengan HP-nya. Dia meminta tolong kepada adiknya untuk dapat melacak keberadaan ponselnya. Setelah mengetahui posisinya, Yumi menelpon Cherry melalui HP-nya untuk mengajak ketemuan di mall besok. Keesokan harinya Yumi menemui Cherry di mall, namun dia tidak langsung menyapanya karena saat itu Cherry sedang bekerja. Dia pun berniat mengikutinya berkeliling mall bersama komunitas orang tua. Yumi bersama kedua saudaranya mengintip Cherry yang sedang membuat sajak bersama komunitas yang dipandu oleh seorang guru. Melihat sajak Cherry yang bagus, ibu guru menyuruhnya untuk membacakan di depan orang-orang banyak. Cherry sangat gugup karena dia tidak terbiasa mengungkapkan isi hatinya di depan orang. Cherry sangat gugup sampai wajahnya memerah. Namun, sajak yang dibacakan Cherry benar-benar bagus dan penuh makna, membuat orang tua di komunitas itu memberikan apresiasinya. Pak Fujihara memergoki Yumi yang sedang mengintip aktivitas mereka. Mereka pun panik dan langsung memperlihatkan diri. Sepulang dari bekerja, mereka bertemu untuk saling bertukar HP dan bertukar pikiran. Mereka saling memfollow sosial media satu sama lain dan mulai mengikuti aktivitasnya.
Mereka saling mengirimkan komentar dan membalas chat setiap harinya dan merasa saling memiliki kecocokan. Hingga suatu hari mereka saling berpapasan kembali di mall. Mereka hanya tersipu malu ketika saling bertemu satu sama lain. Yumi pun mengikuti komunitas orang tua itu dan menjadi relawan di sana. Orang-orang tua di sana sangat senang dengan kehadiran Yumi. Yumi langsung diajak menjadi pekerja part-time karena mereka kekurangan pegawai saat ini. Di satu sisi, Cherry berusaha untuk belajar mengungkapkan isi hatinya yang berupa sajak-sajak di depan orang-orang banyak. Dia masih tersipu malu dan belum melancar dalam berkata-kata. Komunitas ini juga sedang sibuk melaksanakan latihan untuk pertunjukan festival kembang api di bulan depan. Selesai bekerja, Pak Fujihara tidak dijemput oleh cucunya. Yumi dan Cherry disuruh mengantarnya pulang ke rumah dengan mobil kantor. Sesampainya di rumah Pak Fujihara, mereka baru tahu kalau Pak Fujihara memiliki studio rekaman di rumahnya. Mereka kaget melihat koleksi kaset rekaman yang banyak di rumah itu. Pak Fujihara mengatakan kalau sampul kaset yang dia pegang adalah rekaman yang sering dia dengarkan berulang-ulang. Sambil bersedih, dia ingin mendengarkannya sekali lagi karena lagu itu sangat penuh dengan kenangan baginya. Cherry dan Yumi melihat kesedihan yang mendalam dari raut wajah Pak Fujihara. Mereka pun berjanji akan mencari kaset itu sampai ketemu. Mereka ingin Pak Fujihara dapat terus mengingat kenangan melalui lagu itu. Keesokan harinya, mereka langsung mencari di mall karena Pak Fujihara selalu mencarinya di tempat ini sambil menghadiri pertemuan komunitasnya. Mereka mendapat informasi dari komunitas orang tua kalau Pak Fujihara pernah bekerja di mall ini saat masih muda dulu. Mereka menemukan poster festival pertama kembang api yang dibuat oleh Pak Fujihara juga. Pihak mall memberitahu untuk mencarinya di lantai 3 karena tempat itu juga menjual rekaman bekas. Di toko mereka mendapatkan informasi kalau rekaman itu adalah rekaman yang sangat langka dan hanya dicetak terbatas. Yumi memposting sampul rekaman tersebut dan mendapatkan informasi dari followernya tentang lokasi dari lokasi sampul tersebut. Keesokan harinya mereka langsung pergi ke sebuah menara radio di Gunung Fumamuse di kotanya. Di sana terdapat sebuah bangunan yang menyimpan koleksi dan sejarah dari radio tersebut. Mereka menemukan sebuah artikel yang membuat sampul dari rekaman tersebut. Sakura Fujihara, 22 tahun, seorang penyanyi dan penulis lagu dari kota Oda, tertulis di artikel tersebut. Mereka mengkonfirmasi temuan mereka kepada anak Pak Fujihara. Mereka menanyakan apakah wanita di sampul itu adalah istri Pak Fujihara. Anaknya mengatakan ia baru tahu kalau ibunya benar-benar seorang musisi. Dia menceritakan kalau ibunya meninggal saat sakit setelah melahirkannya. Ayahnya membuat studio rekaman ini tujuannya untuk menjual kaset-kaset rekaman dari istrinya. Toko ini sudah akan kami tutup karena tidak ada lagi yang melanjutkannya. Di dalam toko ada juga cucu Pak Fujihara yang sedang membereskan rekaman. Mereka saling kenal karena dia sering menjemput Pak Fujihara selesai acara di komunitas. Cherry berniat untuk membantu membereskan rekaman di toko itu. Dia mengatakan pasti ada sisa rekaman dari istrinya yang belum terjual. Anak Pak Fujihara mengizinkannya karena mereka juga sedang mencari rekaman tersebut. Revan dan Japan pun diajak untuk ikut membantu mencarinya. Mereka membuka dan memeriksa satu persatu dari kaset tersebut, berharap ada yang tersisa atau terselip di sana. Mereka sangat kelelahan karena banyaknya rekaman yang harus dia periksa. Mereka tidak menyerah dan terus mencarinya bersama-sama. Hingga suatu saat Cherry menemukannya terselip di balik kulkas toko tersebut dan langsung memperlihatkannya kepada Pak Fujihara. Mereka bergegas ingin memutarkan rekaman tersebut kepada Pak Fujihara. Sambil mempersiapkan kotak pemutaran suara, Yumi memperlihatkan kalau di balik piringan itu terdapat poster festival kembang api pertama Pak Fujihara juga. Lalu Yumi berpikir untuk mengajak Cherry pergi ke festival kembang api itu yang akan diadakan 2 hari lagi. Sambil terlihat ragu-ragu, Cherry mengiyakan saja ajakan dari Yumi untuk pergi ke festival tersebut. Dia merahasiakan kalau dia akan pindah rumah mengikuti ayahnya yang pindah tugas keluar kota di hari yang sama saat festival itu berlangsung. Yumi sangat kegirangan sambil memeluk kaset itu. Saat memeluk kasetnya, dia melihat kaset itu bergelombang dan mencoba meluruskannya. Di sini Yumi malah mematahkan rekaman itu secara tidak sengaja dan membuat kecewa semua orang.
Keesokan harinya mereka melanjutkan latihan untuk festival kembang api besok jam 7 malam. Dengan wajah yang sedih dan canggung, Yumi mengatakan ingin meminta maaf lagi kepada Pak Fujihara karena merusak rekaman itu dan akan memperbaikinya lagi. Sesaat setelah itu, Ibu Cherry datang dan membawa makanan untuk salam perpisahan karena keluarganya akan pindah kota. Yumi sangat kecewa mengetahui hal tersebut karena Cherry selalu merahasiakan ini. Dia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Cherry lalu meninggalkannya begitu saja. Yumi yang sudah berusaha memperbaiki rekaman tersebut tidak dapat menyelesaikannya hingga acara festival dimulai. Salah satu pegawai melihat rekaman yang sudah patah itu dan merasa pernah melihatnya. Dia pun berteriak dan menunjuk ke arah jam dinding di kantor itu yang memiliki bentuk dan gambar yang sama seperti rekaman ini. Setelah diperiksa ternyata benar bahwa jam tersebut adalah kaset rekaman yang sama dengan milik Pak Fujihara. Mereka pun berangkat menuju festival untuk melakukan pertunjukan. Pak Fujihara berada di atas menara memimpin tarian dan memutarkan musik itu di festival kembang api. Yumi yang ingin Cherry mendengarkan lagu dari rekaman tersebut melakukan live streaming dan berharap Cherry dapat mendengarkannya juga. Di dalam festival tersebut sambil menari, Pak Fujihara mengingat kembali kenangan bersama istrinya. Di saat mereka bertemu, lalu melalui hari-hari bersama hingga akhirnya jatuh cinta. Kenangan manis yang selalu ingin diingat oleh Pak Fujihara di masa tuanya. Di dalam mobil, Cherry mendapat pemberitahuan live streaming dari Yumi dan ia menyaksikan para orang tua menari dengan diiringi lagu dari rekaman Pak Fujihara. Di tengah perjalanan, dia juga melihat cucu Pak Fujihara bersama Brevan mencoret papan reklame untuk menyemangati Cherry mengatakan perasaannya kepada Yumi. Cherry sejenak memejamkan matanya, lalu memutuskan untuk kembali ke festival. Cherry menyuruh ayahnya untuk berhenti dan segera berlari menuju festival tersebut. Di sana dia mencari Yumi, namun di tengah padatnya orang-orang, dia tidak dapat menemukannya. Cherry melihat ke arah Pak Fujihara. Dia langsung naik ke atas menara, lalu merebut mic-nya. Dia pun berada di atas menara dan mengatakan isi hatinya kepada Yumi di hadapan orang banyak. Dengan meluap-luap, dia mengatakan cintanya kepada Yumi yang sudah dia pendam selama ini. Dia tidak dapat membendungnya lagi. Perasaan ini meluap meledak bagaikan soda yang harus dia ungkapkan. Dia pun berteriak sekeras-kerasnya kalau dia cinta dengan Yumi. Hingga Yumi mendekat ke arah menara, mereka pun saling berpandangan satu sama lain dan mengetahui isi perasaan masing-masing. Film pun berakhir.